Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang budiman, guru-guru yang baik, para orang tua yang dirahmati oleh Allah. Pada video sebelumnya, ya, videonya ada di atas nih ya. Saya sudah menyampaikan tentang materi pengantar untuk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar pendidikan inklusif. Jadi konsep dasar pendidikan inklusif di sini nanti ada 3 subpokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada hakikat pendidikan inklusif untuk video yang ini ya. Nanti video berikutnya itu akan ke materinya, materi pertama tetap konsep dasar pendidikan inklusif, tetapi subpokok bahasannya sekolah ramah anak. Nah, yang terakhir untuk materi yang pertama ini di video yang ketiga itu akan disampaikan mengenai subpokok bahasan mekanisme layanan PDBK. Nah, oleh karena itu sebelum saya lanjut ke materi, agar tidak ketinggalan materi yang lainnya, silakan di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang membutuhkan filenya, file materi ini ya beserta bahan bacaannya akan saya sisipkan di link deskripsi, jadi tinggal di-download saja. Mari kita lanjut ke materi hakikat pendidikan inklusif. Ya, inilah dia Bapak Ibu, materi konsep dasar pendidikan inklusif yang disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis pemenuhan guru pembimbing khusus pada tingkat pemahaman ya. Nah, Bapak Ibu, materi yang akan saya bahas untuk pada video ini yaitu tentang hakikat pendidikan inklusif. Nah, jadi pada seri video ini hanya akan membahas subpokok bahasan hakikat pendidikan inklusif, dan masih ada dari materi satu ini masih ada 2 subpokok bahasan ya. Jadi simak terus video ini, di like dan di subscribe ya, serta di share kalau misalkan dirasa bermanfaat. Ya, terima kasih. Langsung ke materinya. Pendidikan inklusif ya, konsep dasarnya itu ya, ini konsep dasar ya, konsep dasar pendidikan inklusif. Ada pengertian, tujuan, sasaran, manfaat, urgensi, dan tantangan. Pengertian dari pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi ya. Nah, jadi intinya pendidikan inklusif itu adalah hak akses pendidikan bagi semua anak, baik itu yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus, itu sudah pasti ya, seperti itu. Nah, berikutnya Tujuan dari diselenggarakannya pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus ya, untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi anak tersebut. Nah, jadi tujuan yang pertama ini diadakannya sekolah inklusif itu untuk mengakomodasi semua siswa, baik itu yang berkebutuhan khusus ataupun tidak gitu ya, dan diberikan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi anak ya.
karena setiap anak pasti berbeda gitu ya, seperti itu. Berikutnya adalah menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap semua anak. Jadi dengan pendidikan inklusif ini, sekolah itu menghargai keanekaragaman ya, tidak diskriminatif. Si ini anak yang spesial, ini anak yang tidak spesial, tidak diterima di sekolah ini. Itu kurang baik ya, seperti itu. Itu tidak mencerminkan pendidikan inklusif. Sasaran. Nah, di sasaran ini banyak sekali ya, karena memang intinya sekolah inklusif itu tidak membedakan anak, semua anak bisa sekolah gitu ya, termasuk dalam mengakses, maksudnya dalam mengakses pendidikan gitu ya, tidak ada perbedaan, semuanya sama, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak usia sekolah ya, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, ABK yang mengalami hambatan permanen, hambatan temporer maupun hambatan dalam perkembangan. ABK yang dapat dilayani melalui pendidikan inklusif diantaranya cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, cerdas dan atau berbakat istimewa, anak yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, suku terasing, korban bencana alam atau sosial, kemiskinan, warna kulit, gender, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak pedesaan, anak kota, anak terlantar, tunawisma, anak terbuang, anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata ya, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba, HIV, AIDS atau ODA ya, anak gelandangan dan nomaden, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, jadi intinya semua anak yang masih usia untuk mendapatkan pendidikan, konsep dari pendidikan inklusif ini semuanya sama, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama sudah tentu semua anak bisa sekolah ya. Yang kedua, mempercepat penuntasan program wajib belajar. Yang berikutnya, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Berikutnya, terciptanya kondisi saling menghargai antar peserta didik, antar orang tua, dan antar peserta didik dengan orang tua. Ini manfaat dari adanya sekolah inklusif. Nah, berikutnya tantangannya apa? Pasti tantangannya banyak ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai tantangan dari konsep pendidikan inklusif ini, silakan boleh di komen di bagian komentar, nanti kita bahas bersama-sama ya. Karena di sini tantangannya tidak ada, materinya tidak ada. Jadi tantangannya silakan dikemukakan ya. Dikemukakan apa saja sih tantangannya untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Ya, salah satu contoh misalkan seperti di daerah saya, tantangan menyelenggarakan pendidikan inklusif itu di daerah saya karena daerah pedesaan gitu ya, yang jauh akses ke rumah sakit ataupun ke psikolog atau ke psikiater gitu ya, sehingga yang menjadi tantangan paling besar adalah itu, kita tidak bisa menganalisis secara jelas apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin kita hanya bisa menganalisis berdasarkan analisis yang kita pahami saja gitu ya. Tapi insya Allah kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti materi ini, nanti di materi-materi berikutnya kita akan ada format-format untuk menganalisis, aplikasi untuk menganalisis kebutuhan peserta didik ya. Mereka termasuk PDBK golongan mana, itu akan ada format analisis yang bisa digunakan oleh guru gitu ya, ataupun boleh nanti kalau sama orang tua juga boleh bisa digunakan ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dari pendidikan inklusif itu adalah setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan. Berikutnya, setiap anak mempunyai potensi, karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan yang berbeda ya. Selanjutnya, sistem pendidikan seyogianya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, karakteristik, dan kebutuhan anak.
Berikutnya, anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah umum. Nah ini ya, pendidikan inklusif ini ya. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah umum. Kalau misalkan di daerah tersebut tidak ada sekolah SLB ya, sekolah luar biasa, maka mereka sebetulnya bisa disekolahkan di sekolah umum. Tetapi apakah sekolah tersebut sudah siap sumber daya manusianya, itu yang menjadi pertanyaan. Yang berikutnya adalah sekolah umum dengan orientasi inklusi merupakan media untuk menghilangkan sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif, dan mencapai pendidikan bagi semua gitu ya. Pendidikan ini tidak ada jadi pendidikan ini dengan pendidikan inklusif ini menghargai keberagaman seperti itu. Berikutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridisnya yang pertama ya pada tentu Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini tidak ada catatan kan ya, tidak ada catatan kecuali anak berkebutuhan khusus, tidak. Jadi menyatakan bahwa negara menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa ya, seperti itu. Jadi semua orang harus cerdas. Dalam pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di sini tidak ada pengecualian kan? Semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Dalam ayat 2-nya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, berikutnya landasan yuridisnya Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 1 sampai 4 itu menyatakan semua orang berhak untuk mengikuti pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini pasal 40 sampai 44 menyatakan pendidikan bagi penyandang disabilitas ya. Peraturan lainnya, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008, aduh balelol nih Bapak Ibu, mohon maaf. Tentang wajib belajar ya, Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi tidak ada diskriminasi ya, mau anak seperti apapun, ketika anak itu disekolahkan atau harus sekolah ya harus sekolah, seperti itu ya. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Jadi pendidikan inklusif ini atau anak berkebutuhan khusus ini ya Bapak Ibu bukan hanya anak yang cacat fisik, contoh misalkan seperti tidak bisa melihat, tunanetra ya, terus juga tidak tunadaksa, terus tunagrahita dan lain-lain, tapi termasuk anak yang disleksia ya, kesulitan belajar. Banyak sebetulnya ya anak yang berkesulitan belajar di sekolah itu banyak, yang saya temukan juga banyak gitu, seperti itu. Nah selain itu juga yang mempunyai kecerdasan yang lebih gitu ya, yang hiperaktif, yang punya bakat istimewa, itu termasuk ke dalam PDBK ya, seperti itu. Landasan empirisnya adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, Declaration of Human Rights ya, Konvensi Hak Anak, Konvensi Dunia tentang PUS, Resolusi PBB nomor 48 tahun 96, 4896 tahun 1993 ya, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif, Komitmen Dakar mengenai PUS, Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif, Rekomendasi Bukit Tinggi tentang peningkatan kualitas sistem pendidikan yang ramah bagi semua ya. Landasan teoritisnya ini adalah pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Ini menurut Sapuan Mara ya. Berikutnya, sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Dinyatakan oleh Steinbeck ya.
pada tahun 90. Best practice-nya, pengalaman terbaik atau yang sudah berhasil ya melaksanakan pendidikan inklusif. Ini yang pertama ada penerapan media aplikasi Google Terjemah untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa berkebutuhan khusus tunarungu ya dalam kelas inklusif. Dilaksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja, Bali. Peranan tutor sebaya dalam membantu memahami bacaan dan meningkatkan implementasi PPK siswa reguler terhadap siswa tunanetra. Ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Dampit, Malang, Jawa Timur. Siswa spesial di tangan guru berhati spesial. SMA Negeri 1 Nakamese, Kupang, NTT ya. Pembelajaran Sosiopreneur Industri Advertising bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ini dilaksanakan di SMA 7 Yogyakarta. Jadi ini contoh-contoh yang sudah berhasil ya melaksanakan pendidikan inklusif. Nah, menurut Anda bagaimana tentang pendidikan inklusif ini? Cocok, tidak cocok? Bisa dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan? Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Ya, ini kita lewat saja ya. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas tentang sekolah ramah anak. Jadi untuk video kali ini dicukupkan dulu sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan share apabila dirasa bermanfaat. Kalaupun misalkan Bapak Ibu membutuhkan file dari materi ini, bahan tayang ini, bahan bacaannya akan saya sisipkan di link deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.